warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah, di hari Senin ya kalau nggak salah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan PH atau penilaian harian yang pertama. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Insya Allah yang PH kemarin mudah-mudah kan ya? Ya. Hari ini kita akan masuk materi baru yang ini adalah sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini lanjutannya, tetap dalam pembahasan bilangan bulat. Nah, jadi sifat bilangan bulat itu dibagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama ada komutatif, yang kedua ada asosiatif, yang ketiga ada distributif. Nah, kita akan pecah satu persatu. Yang dari mulai yang pertama, yang ini adalah komutatif. Komutatif itu artinya adalah pertukaran, ya, nuker. Jadi ada bilangan-bilangan ya di operasi hitung itu yang bisa ditukar. Dan ini hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Nah, sebagian itu seperti ini. Ini awalnya. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ya, cuma ditukar saja. Kalau saya bentuk di dalam soal seperti ini. B-nya yang harusnya di belakang pindah ke depan. Begitu sebaliknya, yang A yang harusnya di depan pindah ke belakang. Nah, kalau dalam wujud angka asli seperti ini, contohnya. Ada 20 tambah 5. Itu hasilnya sama dengan 5 tambah 20. Berapa 20 tambah 5? 25. 5 tambah 20 juga 25. Jadi kalau penjumlahan itu ditukar-tukar nggak masalah. Begitu juga, nah, sebentar. Ini ada ciri-cirinya. Kalau disuruh komutatif itu ciri-cirinya adalah tempat di soal itu harus sama dengan tempat di jawaban. Begitu juga dengan tandanya. Nggak bisa kalau di sini tambah terus di jawaban kurang, ini nggak boleh. Kalau di sini tambah ya ini tambah. Sekarang lanjut ke yang perkalian. Perkalian juga sama, bisa ditukar. Ya. Oke. Contoh 15 kali 2 sama dengan 2 kali 15. Berapa 5 kali 12? 30. 2 kali 15 juga 30. Sama saja. Ya, untuk cirinya juga sama. Kalau di sini perkalian, pasti di jawabannya juga perkalian. Kalau di soal ada 2 tempat yang kosong, yang dibuat untuk angkanya, di jawaban juga harus ada 2. Nah, seperti itu. Mudah kalau yang komutatif. Sekarang yang asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan. Lagi-lagi ini juga sama, hanya diperuntukkan untuk perhitungan penjumlahan dan perkalian. Asosiat itu artinya adalah kelompok, kumpulan. Ya, jadi kita nuker kumpulan. Kalian sudah belajar tentang ASEAN. ASEAN kan Associative of South East Asian Nation. Perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Terus apa hubungannya dengan matematika? Nah, ini kita lihat. Jadi kita sudah mengenal perhitungan dengan kurung. Ya, dengan tanda kurung. Artinya apa kalau ada tanda kurung? Prioritas dikerjakan lebih dulu. Tapi karena sifat asosiatif, ini bisa ditukar. Yang harusnya kurung itu mengurung B dan C, bisa untuk mengurung, ya di sini kan tempatnya, bisa untuk menggeser di A dan B. Nah, jadinya seperti ini kalau ditulis. A tambah B, kurung B tambah C sama dengan kurung A tambah B tambah C. Sama saja hasilnya. Nah, kita lihat sekarang. Contoh saya punya 10 tambah kurung 5 tambah 4. Kurung tutup sama dengan 10 tambah 5 kurung tambah 4. Loh, iya tak Pak? Kan harus yang dikerjakan yang dikurung dulu. Apakah nanti hasilnya sama? Nah, oke, mari kita coba. 10, karena ini nggak dikurung, otomatis akan turun. Maka kita akan mengerjakan 5 tambah 4. Nanti di sini berapa? 9. 10 tambah 5
jadi 15 di sini. Yang 4 tuh turun. Nah, sehingga seperti ini toh. Yang ini tetap, ya, karena nggak dihitung sama sekali. Yang ini baru dihitung. 10 tambah 9 sama 15 tambah 4, apakah sama? Sama. Sama-sama 19. Begitu juga yang perkalian. Kemudian ditukar. Contoh ini contohnya. 10 kali 20 sama 50 tambah kali 5, kali 4. Hasilnya sama-sama 200. Ya. Jadi kurungnya saja yang dipindah. Ya, kalau asosiatif. Nah, ini yang agak sulit. Yang bagian distributif atau penyebaran. Jadi ini untuk distributif adalah kumpulan dari gabungan dari perkalian dan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan. Langsung ke contoh saja. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Gimana Pak? Kok bingung? Untuk kakak kelas kalian dulu juga bingung. Ini sebenarnya cuma distribut. A kalinya ini ditaruh ke B sama ditaruh ke C. Nah, A kali ini dimasukkan ke B, dikalikan ke B. A kalinya juga dimasukkan ke C. Nah, B sama C masing-masing dapat A kali. Oke, daripada bingung langsung ke bentuk angka. Nah, seperti ini. 3 kali 4 tambah 5. 3 kalinya ini nanti akan dikalikan 4. 3 kali akan dikalikan 5. Nah, 3 kali 4 tambah 3 kali 5. Tambahnya tetap di tengah. Nah, cara pertama untuk mengerjakan distributif adalah membuat dua kurung. Ya, untuk masing-masing angka nanti. Hasilnya juga akan sama. Kalau ini kan harus dikerjakan terlebih dahulu untuk kurung. Turun akhirnya 3 kali enggak karena enggak dihitung sama apapun. Ini baru dihitung di sini. Yang ini yang di dalam kurung harus dihitung dulu. 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Hasilnya sama 7. Begitu juga yang pengurangan. Oke, kita lanjut ke yang ini contoh di buku paket kalian halaman 17. Untuk teori tadi kalian bisa baca di halaman 15. Nah, ini langsung ke contoh buku paket halaman 17. Ya, saya akan mengerjakan yang bagian A, yang bagian komutatif yang paling sulit di nomor 10. Nanti tugas untuk kalian yang 10 ke atas, yang mudah-mudah 3, 4. Nah, nanti tak tulisin. Di sini untuk komutatif ada 120 kali titik-titik sama dengan negatif 15 kali 120. Nah, ini kita lihat. Pokoknya lihat pertama itu sama dengan ini, Rek. Bila di sini. Di bagian sini 120 sudah ada. Tinggal apa yang kurang? Ya 15. Maka otomatis 15 diisi di sini. Negatif 15. Nah, terbalik kan? 120 yang di depan pindah ke belakang. Yang negatif 15 di belakang pindah ke depan. Komutatif. Mudah kan? Mudah untuk yang komutatif. Paling mudah. Lanjut ke asosiatif. Di asosiatif, ini adalah ditukar kurungnya saja. Nah, ini ada kurung di mana? Di sini sama sini. Maka kita akan memindahnya ke sana. Ini kan di belakang. Kita pindah ke depan. Nah, jadi dia mengurung di 25 sama 4. Pindah ke sini, Leret. Yang ini tuh harusnya pindahnya ke sini. Nah, kita lihat disama dengan. Oke. 25. Nah, kita coba untuk mengerjakan sampai akhir. 25, negatif 25 kali negatif 4. 100. Positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena negatif kali negatif. Sekarang kali 18. 100 kali 18 sama dengan 1800. Oke. Sekarang kita lanjut ke distributif. Ini yang paling sulit. Lagi-lagi di soal yang paling terakhir. Soal terakhir adalah 30 kali kurung negatif 100 kurangi 8. Ingat distributif itu 30 yang perkalian itu dikasihkan ke dalam yang kurung. Berarti 30 nanti akan dikalikan 100 sama dikalikan 8. Oke, nih. Kita buat sama dengan dulu.
Untuk distributif itu ada dua pasang kurung. Nah, terus jangan lupa pemisah dari yang di dalam kurung ditaruh di tengah. Nah, kalau jumlah ya jumlah, kalau kurang ya kurang. Sekarang 100-nya ditulis tetap. Nah, baru yang 30 ini didistribusikan ke 100 dan 8. Mari kita hitung. 30 kali 100. Negatif 100. Berapa? Nah, ingat, ini perkalian positif sama negatif. Berapa? Negatif 3.000. Karena negatifnya cuma 1. Kalau 2 nanti jadi positif. Kalau cuma 1 jadinya negatif. Yang ini karena kedua-duanya positif, maka hasilnya juga di sini positif. Sekarang, negatif 3.000 dikurangi 240. Keduanya ini di depannya ada garis strip. Artinya apa? Jika dia dikumpulkan, maka akan semakin besar. Jadi berapa? Negatif 3.240. Dari sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan jadi saya langsung ya. Kalau saya nggak tahu di rumah kalian bisa atau enggak. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.